Audio Jungle. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan padaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Adab sebelum belajar. Niat belajar karena mencari ridho Allah. Segala perbuatan baik hendaknya diniatkan karena Allah. Belajar pun diniatkan karena Allah. Membaca doa sebelum belajar. Hormati dan sayangi gurumu. Tidak ribut pada saat guru menerangkan. Jangan ngobrol ya jika ibu dan bapak guru menerangkan pelajaran. Kita harus menyimaknya baik-baik. Tidak terlambat datang ke sekolah. Datang lebih awal ke sekolah itu lebih baik daripada datang terlambat. Anak-anak, video pembelajaran kali ini kita akan belajar cara praktek tayamum. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak bisa paham dan mengerti bagaimana cara mempraktekkan tayamum dengan benar.
Anak-anak, sebelum kita praktik tayamum, anak-anak harus tahu dulu, apa sih arti tayamum itu? Tayamum secara bahasa berarti menyengaja atau bermaksud. Secara istilah, cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Tayamum ini merupakan kemurahan dari Allah bagi orang yang tidak bisa menemukan air dan bagi orang yang sakit. Ketika terkena air, sakitnya bertambah parah. Tayamum ini juga sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Adapun hukum dan ketentuannya terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 43 berikut ini. Anak-anak, setelah kita belajar hukum dan pengertian tayamum, kita akan belajar syarat tayamum. Syarat-syarat kita melaksanakan tayamum apabila 1. Telah masuk waktu sholat. Yang kedua, tidak ada air. Yang ketiga, dalam perjalanan dan kesulitan air. Yang keempat, ada alasan tidak menggunakan air. Contohnya adalah ketika kita sedang sakit ataupun ketersediaan air yang tidak mencukupi. Ketika sedang sakit, apabila terkena air, sakitnya bertambah parah, maka boleh menggunakan tayamum. Begitu pula dengan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air hanya cukup untuk dikonsumsi saja, tidak cukup untuk mandi ataupun wudhu, maka boleh melaksanakan tayamum. Nah, tayamum itu bisa syah atau bisa diterima ketika syarat-syarat di atas terpenuhi. Ketentuan selanjutnya adalah batalnya tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu 1. Murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua, menemukan air. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wudhu. Nah, anak-anak, itu tadi ketentuan kita dalam melaksanakan tayamum. Kalian harus paham dulu sebelum melaksanakan tayamum.
Audio Jungle. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mempraktekkan tayamum. Adapun tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah berniat. Niat cukup dalam hati saja teman-teman. Tidak usah mengucapkannya atau melafazkan bahasa Arabnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal wudhu tidak pernah mengucapkan nawaitul raf'al hadasi atau aku berniat untuk menghilangkan hadas, dan beliau pun tidak menganjurkannya. Begitu pula tidak ada seseorang sahabat pun yang mengajarkannya. Tidak pula terdapat suatu riwayat baik dengan sanad yang sahih maupun dhaif yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan bacaan tadi. Audio Jungle. Kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, menempelkan telapak tangan ke tanah atau debu dengan satu tepukan, kemudian meniupkannya. Keempat, mengusap wajah sekali. Kelima, mengusap tangan hingga siku, utamakan tangan kanan dahulu dengan satu tepukan. Terakhir, tertib dan membaca doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tadi anak-anak cara mempraktekkan tayamum. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan ketika anak-anak tidak menemukan air. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.